disertai dengan efektivitas transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Presiden Prabowo Subianto untuk pertama kalinya menyampaikan pidato kenegaraan serta nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2026 pada sidang tahunan MPR di Gedung Parlemen Jakarta Jumat 15 Agustus 2025. Apa saja poin pentingnya? Lalu bagaimana juga proyeksi pembiayaan program prioritas Prabowo Gibran? Ini adalah APBN pertama yang saya rumuskan sebagai Presiden Republik Indonesia. Arsitektur APBN 2026 adalah implementasi dari visi dan misi saya bersama Saudara Wakil Presiden yang diarahkan untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. Ketangguhan adalah fondasi terciptanya kemandirian dan kesejahteraan rakyat. Kita akan perkuat ketahanan di bidang pangan, energi, ekonomi, dan pertahanan. Maka pertumbuhan ekonomi tahun 2026 ditargetkan mencapai 5,4% atau lebih. Inflasi terkendali di level 2,5%. Nilai tukar berada di kisaran Rp16.500 per dolar. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2026 ditargetkan terus turun ke tingkat 4,44% hingga 4,96%. Angka kemiskinan kita turunkan ke 6,5% hingga 7,5%. Rasio Gini kita turunkan ke tingkat 0,377 sampai 0,38. Indeks modal manusia kita targetkan 0,57. Selain itu, indeks kesejahteraan petani dan penciptaan lapangan kerja formal ditargetkan meningkat. Dalam era APBN 2026 juga ditegaskan jika belanja negara tahun depan akan lebih efisien dan produktif untuk mendukung program prioritas. Terkait MBG, pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima MBG tahun depan. Hingga Agustus ini, program baru menjangkau sekitar 15 juta penerima. Badan Gizi Nasional selaku pelaksana membutuhkan 335 triliun rupiah untuk mencapai target 2026, lebih dari 2 kali lipat dari perkiraan belanja 121 triliun rupiah tahun ini. Swasembada pangan juga menjadi prioritas untuk menopang program MBG. Berdasarkan catatan Kompas, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengusulkan kenaikan anggaran menjadi 44,64 triliun rupiah dari pagu indikatif 13,75 triliun rupiah. Dana tambahan akan digunakan untuk menambah cetak sawah dan bantuan benih. Sementara itu, program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ditargetkan berdiri 80.000 unit dan menciptakan 1,4 juta lapangan kerja. Pemerintah memperkirakan kebutuhan 240.000 pengelola atau P3K, 400.000 pengurus, 240.000 pengawas, dan 560.000 tenaga kerja unit usaha seperti toko, apotek, gudang pendingin, dan logistik. Sekolah rakyat akan meningkat signifikan dari yang dikeluarkan tahun ini sebesar 7 triliun rupiah. Anggaran tersebut mencakup revitalisasi 159 sekolah yang menampung lebih dari 15.000 siswa di seluruh Indonesia, biaya operasional, dan tenaga pengajar. Presiden Prabowo sudah menyampaikan RAPBN 2026, lalu bagaimana respons pengamat ekonomi terkait hal ini? Dosen Departemen Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengingatkan, optimisme belanja program prioritas pemerintah perlu tetap mengantisipasi risiko defisit fiskal. Namun sebaliknya, ia mengingatkan, belanja yang tidak efektif akan menjadikan defisit sebagai beban jangka panjang. RAPBN 2026 menurut dia adalah ujian apakah pemerintah mampu membedakan antara belanja produktif dan belanja politis. Lebih jauh, keseimbangan antara pendapatan dan belanja juga menjadi faktor penentu. Hal yang sama juga diungkap oleh ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta Ahmad Nur Hidayat yang menekankan untuk mengurangi tekanan defisit, reformasi perpajakan tak boleh berhenti pada menaikkan tarif. Digitalisasi, integrasi data, pembenahan pajak daerah, pengurangan insentif tidak tepat sasaran, serta pengenalan pajak karbon dan pajak ekonomi digital harus menjadi prioritas.
Sahabat Kompas, bagaimana opini kamu terkait RAPBN 2026 yang disampaikan oleh Presiden Prabowo? Tahun depan optimistis ekonomi Indonesia akan lebih baik.